Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati Maulana Usman dengan stambuk F1C1-19029 dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo akan membawakan materi terkait UAS Biokimia 1 yang telah dilalui selama semester 4 ini dengan dosen pengampu Dr. Prima Endang Susilowati MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas ada 4 topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yakni yang pertama, lemak tubuh dan juga lemak pada pangan atau makanan. Yang kedua, hormon. Yang ketiga, asam nukleat. Dan yang keempat, enzim. Langsung saja pada materi pertama, lemak tubuh dan juga lemak pada pangan atau makanan. Baik, soal yang pertama, jelaskan gambar rumus struktur dan keberadaannya atau di mana letak lemak berikut, yakni asam lemak omega, lemak jenuh, lemak tak jenuh, lemak trigliserida, lemak gliserol, gliserofosfolipid, sphingolipid, dan lipid sterol. Baik, yang pertama asam lemak. Asam lemak sendiri merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Asam lemak ini memiliki karbon sekitar 4-36 dalam komponen penyusunnya dan terdapat ikatan rangkap pada rantai karbon penyusun asam lemak ini. Asam lemak ini terbagi menjadi omega 3 untuk asam lemak pada makanan, di mana asam lemak ini merupakan asam lemak, golongan asam lemak tak jenuh yang tersebar luas di alam. Asam lemak ini umumnya dapat diperoleh dari minyak nabati yang mengandung ALA termasuk kenari, biji yang dapat dimakan, minyak biji akleri, minyak manggang, minyak biji rami, dan juga minyak rami. Untuk omega jenis lemak ini memainkan peran penting dalam makanan manusia dan juga fisiologi manusia. Seperti pada gambar ada terdapat 3 macam jenis lemak omega 3 yakni ALA, EPA, dan juga DHA. Baik, omega ke-6. Omega 6 adalah jenis kedua dari asam lemak yang ada pada makanan, yakni merupakan asam lemak tak jenuh dan dapat diperoleh dari minyak nabati sebagai sumber utama dari asam omega 6 linolat. Selain itu, sumber makanan dari asam lemak omega 6 ini juga dapat diperoleh dari telur, gula, biji-wijian yang sudah dikupas maupun minyak kedelai. Lanjut pada omega 9, untuk jenis asam lemak yang satu ini merupakan kelompok asam lemak terjenuh sama seperti asam lemak omega 6, namun tidak seperti asam lemak omega 3 dan juga omega 6, asam lemak ini tidak digolongkan sebagai asam lemak esensial, di mana asam lemak ini hanya terdapat pada lemak hewan dan nabati, khususnya minyak zaitun, tidak seperti pada asam lemak sebelumnya yang banyak diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Yang menarik, dari asam lemak ini, minyak yang terbuat dari kelenjar kulit pada manusia ternyata juga mengandung omega 9 yang berlimpah, yaitu asam oleat. Kemudian yang kedua adalah lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang dengan rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap seperti asam lemak sebelumnya. Untuk penggolongan asam lemak jenuh ini sendiri terdapat asam asetat, propionat, butirat, valerat, kaporat, laurat, nitrat, hingga asam lignoserat dengan perbandingan skeleton yang berbeda-beda, dan juga asam lemak ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti asam laurat yang dapat diperoleh dari kayu manis maupun asam butirat yang dapat diperoleh dari jenis lemak pada butter atau mentega. Asam lemak jenuh ini juga terdapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu monounsaturated, polyunsaturated, dan eicosanoid. Seperti pada struktur yang ada pada slide, yakni ada 3 macam, yakni prostaglandin,
kemudian tromboksan dan juga leukotrien sebagai salah satu jenis yang dalam klasifikasi lemak jenuh. Kemudian kita melangkah pada yang ketiga yaitu asam lemak terjenuh. Asam lemak terjenuh ini seperti asam lemak omega 6 dan juga omega 9 tadi merupakan jenis lemak yang hampir semua lemaknya masing-masing memiliki ikatan rangkap dan atom karbon yang terikat di sebelahnya. Perbedaan geometri antara berbagai jenis asam lemak terjenuh juga antara asam lemak jenuh dan terjenuh memainkan peran penting dalam proses biologi dan keragaman geometri ini juga memberikan pengaruh pada konstruksi struktur biologis, misalnya berpengaruh pada bentuk dari membran sel. Untuk asam lemak terjenuh ini terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa macam, yakni asam linoleat, asam erukat, dengan asam sartienat diantaranya yang memiliki struktur kimia CH3 CH2 8 kali, CH rangkap, CH2 4 kali, dan COOH atau berikatan dengan gugus karboksilat. Lanjut pada bagian keempat yakni lemak trigliserida. Jenis lemak ini umumnya terbentuk dari komponen yang bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Lemak ini dapat diperoleh pada tubuh manusia dalam aliran darah pada level yang tinggi yang dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Jadi kelebihan dari kandungan lemak trigliserida dalam darah dengan level kisaran di bawah 150 mg per dl sampai 500 atau lebih memberikan keterangan kesehatan yang rinci, di mana di bawah 150 normal untuk risiko rendah dan di atas 500 berisiko tinggi, seperti berdampak pada gangguan jantung dan juga stroke. Kemudian lemak gliserol, untuk jenis lemak ini merupakan golongan senyawa gliserida yang paling sederhana atau yang paling umum, di mana lemak gliserol ini memiliki 3 kelompok hidroksil yang bersifat hidrofilik dan juga higroskopik, mempunyai berbagai macam lipid dan juga termasuk ke dalam golongan trigliserida. Kemudian gliserofosfolipid, untuk golongan lemak ini adalah golongan lemak yang memiliki membran lipid dengan 2 jenis asam lemak membentuk senyawa ester. Secara umum, golongan lemak ini mengandung asam lemak jenuh dengan nomor atom C16 atau C18 dengan C1 mengikat gugus gliserol dan asam lemak tak jenuh pada atom C nomor 18 atau C20 dan mengikat gugus gliserol pada atom C nomor 2. Untuk rumus umum gliserol terdapat pada slide dengan rangkaian sebagai berikut. Gugus golongan lemak gliserofosfolipid ini terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti salah satunya adalah kardiolipin dengan nama gugus X-nya adalah fosfatidgliserol dengan formula X atau formula rumus strukturnya sebagai berikut. Kemudian sphingolipid, untuk golongan lemak ini memiliki gugus yang mirip dengan gliserol fosfolipid seperti senyawa yang telah saya jelaskan sebelumnya, namun memiliki perbedaan dengan golongan sphingolipid ini tidak memiliki gugus gliserol seperti yang ada pada gliserofosfolipid. Sphingolipid ini mengandung molekul sphingosine, bukan gliserofosfolipid yang mengandung satu molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Adapun struktur umum dari sphingolipid ini terdapat pada slide. Untuk golongan lemak sphingolipid ini dapat ditemukan dalam membran neuron dan juga dalam membran sel sebagai dengan memiliki fungsi yang spesifik. Misalnya pada membran atau jaringan darah manusia, sphingolipid ini berperan menentukan golongan darah seseorang yang tersubstitusi pada struktur sphingolipid dalam jenis karbohidrat tertentu. Sphingolipid ini terbagi menjadi 5 kelompok.
salah satunya adalah glikolipid netral dalam glukosil cerebrosid dengan nama umum glukosa dengan formula atau rumus struktur sebagai berikut. Kemudian lipid sterol atau yang soal yang terakhir untuk soal pertama, di mana lipid sterol ini merupakan golongan lemak sterol yang tak jenuh dengan kerangka kolestana mengandung gugus hidroksil. Lemak atau lipid sterol ini juga dikenal sebagai alkohol steroid karena dalam subkelompok steroidnya dalam strukturnya mengandung gugus hidroksil pada posisi ketiga dengan geometri cincin A. Lipid sterol ini biasanya digunakan dalam sekresi sterol untuk memperoleh astrosit dalam bentuk partikel lipoprotein yang berjenis kolesterol. Untuk lipid sterol sendiri memiliki peran penting dalam fisiologi organisme eukariotik. Contohnya kolesterol berperan dalam membentuk bagian dari membran seluler pada hewan untuk mempengaruhi fluiditas atau kekentalan membran sel, kekentalan dari cairan membran sel yang bertindak selaku sebagai pembawa pesan kedua pada pensinyalan perkembangan dari organisme eukariotik. Baik, kita akan melangkah pada soal yang kedua, yakni lemak ataupun minyak yang dihasilkan dari sawit, ikan, maupun daging sapi itu apakah sama atau berbeda? Jika berbeda, apa yang membedakan dan keunggulan maupun kekurangan dari masing-masing karakteristik senyawa tersebut. Jadi, untuk daging sapi dan minyak kelapa sawit tergolong dalam lemak jenuh, di mana lemak jenuh ini biasa dikenal untuk orang awam sebagai lemak jahat yang merupakan golongan lemak diperlukan dalam tubuh namun dalam skala yang kecil. Beberapa makanan sumber dari lemak jenuh ini dapat bersumber dari daging sapi, ayam, produk susu, makanan olahan, minyak sawit, dan lain-lain. Mengapa dalam jumlah kecil? Karena konsumsi yang tinggi untuk makanan yang mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sehingga resiko penyakit jantung maupun stroke juga akan meningkat. Sedangkan untuk daging ikan sendiri termasuk ke dalam makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Untuk masyarakat awam sendiri mengenal lemak tak jenuh ini sebagai lemak baik karena lemak ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan berpotensi sebagai mengatasi peradangan. Untuk lemak tak jenuh sendiri selain dari daging ikan juga dapat diperoleh dari jerami ikan, dalam hal ini ikan laut, kemudian biji rami, kedelai, minyak jagung, minyak kedelai, maupun biji bunga matahari. Baik, kita melangkah pada topik kedua yakni hormon. Untuk soal pertama hormon, yakni jelaskan fungsi hormon. Hormon sendiri berfungsi dalam memacu atau mengiatkan proses metabolisme tubuh. Dengan adanya hormon ini dalam tubuh, maka organ akan berfungsi menjadi lebih baik. Dapat dianalogikan bahwa hormon ini sebagai remote control atau pengarah organisme dalam tubuh itu harus melakukan apa sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kemudian soal yang kedua, penggolongan hormon manusia dan contoh untuk golongan atau kelompok hormon tersebut dengan peranannya. Untuk penggolongan hormon manusia ini terbagi menjadi golongan steroid, golongan eikosanoid, golongan amina, dan juga golongan peptida. Baik, untuk golongan steroid sendiri ini dikelompokkan menurut reseptor yang diikat. Golongan steroid atau hormon steroid dapat diperoleh dari hasil sintesis kolesterol dalam gonad dan juga kelenjar adrenal. Bentuk dari hormon ini biasanya diperoleh dari lipid, bukan peptida, dan mempunyai kurir khusus dalam membentuk globulin. Hormon steroid biasanya bersifat katabolisme. Untuk hormon steroid ini contohnya seperti hormon glukokortikoid yang pada manusia sendiri disebut sebagai kortisol dan dihasilkan zona vasikulata atau zona glomerulosa. Hormon ini digunakan dalam mengaktifasi konversi protein menjadi glukosa melalui lintasan
neogenesis dalam hati dan menstimulasi konversi dalam aktivitas glikogen. Baik, kita akan melengkap pada golongan kedua, yakni golongan eikosanoid. Untuk hormon golongan ini termasuk dalam molekul penyinyal atau golongan hormon yang dibuat oleh oksidasi enzimatik. Untuk hormon ini terbagi menjadi golongan prostanoid dan juga leukotrien sebagai derivat asam lemak tak jenuh dengan kerangka atau ukuran 18,20 atau 22 karbon. Salah satu contoh dari golongan eikosanoid ini adalah hormon prostaglandin. Hormon ini berperan dalam meningkatkan sekresi lendir pelindung dan juga meningkatkan aliran darah di ginjal. Selain itu juga berperan dalam mencegah penyempitan saluran pernapasan yang terikat, misalnya dan berakibat pada asma. Selanjutnya golongan amina. Untuk hormon dalam golongan ini biasanya berasal dari kelenjar tirosin dengan salah satunya adalah hormon tiroid yang dapat disintesis dan disimpan di kelenjar tiroid dan berikatan dengan molekul protein makrotriglobulin dan disimpan dalam folikel besar kelenjar tiroid. Untuk golongan hormon ini setelah memasuki peredaran darah akan berkombinasi dengan protein plasma sebagian besar, khususnya dengan tiroksin binding globulin yang akan perlahan-lahan melepaskan hormon ke jaringan target. Salah satu contoh golongan amina ini adalah hormon katekolamin. Untuk hormon ini berperan dalam sebagai sekelompok hormon yang memiliki gugus katekol dikeluarkan oleh kelenjar adrenal dan berperan dalam menanggapi stres yang disebabkan oleh tubuh. Dan golongan yang terakhir adalah golongan peptida. Untuk hormon dalam kelompok atau golongan peptida ini memiliki struktur kimiawi tersusun atas polipeptida atau protein. Hormon tipe ini berukuran mulai dari peptida berantai pendek maupun dengan 3 asam amino dan sampai tersusun 200 susunan asam amino. Umumnya golongan peptida ini memiliki 100 atau lebih asam amino dengan disebut istilah peptida. Salah satu contoh dari hormon golongan peptida adalah glukagon. Hormon ini bertindak antagonis dengan hormon insulin, yakni mensekresi kadar gula darah dalam darah pada kondisi tekanan darah rendah. Pada prinsipnya, hormon ini menaikkan kadar gula darah dalam darah dan diproduksi oleh sel alfa dari pankreas. Lanjut pada soal ketiga untuk topik hormon, penggolongan hormon tanaman dan contoh untuk golongan atau kelompok hormon tersebut terbagi menjadi hormon auksin, sitokinin, giberelin, kemudian etilen, asam absisat, dan inhibitor sintetik. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon ini biasanya ditemukan dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai atau agen yang mempengaruhi perbesaran sel, pembentukan tunas, dan berfungsi mempromosikan produksi hormon lain dalam tumbuhan bersamaan dengan sitokinin. Fungsi auksin ini selain merangsang perpanjangan sel, juga dapat merangsang pembengkokan batang, merangsang pantenokarpi, dan juga merangsang dominasi apikal. Lanjut, penggolongan yang kedua adalah sitokinin. Untuk hormon sitokinin ini merupakan hormon alami yang diperoleh dalam tumbuhan dan merupakan turunan dari senyawa purin. Untuk hormon ini biasanya dapat diperoleh atau diekstrak dari bulir jagung yang belum matang atau masih mentah dalam bentuk senyawa zeatin atau merupakan juga komponen aktif utama pada air kelapa. Yang ketiga adalah giberelin. Senyawa ini merupakan golongan hormon yang secara struktural paling bermiripan atau mirip dan diberi nama dalam persenyawaannya berdasarkan nomor urut penemuan atau pembuatannya. Senyawa giberelin ini
merupakan substansi yang diketahui dan dapat menyebabkan pertumbuhan dan pembesaran pada tumbuhan padi yang terserang oleh fungi Gibberella fujikuroi. Yang selanjutnya adalah hormon etilen atau etilena atau etena dalam tumbuhan. Untuk etilena ini sendiri dia memiliki peranan sebagai perangsang pemasakan buah atau pematangan buah sehingga dapat didapatkan buah dalam kondisi matang dan juga rasa yang manis. Kemudian asam absisat. Untuk asam absisat sendiri atau ABA merupakan kelompok fitohormon yang terkait dengan dormansi atau perontokan daun atau berperan dalam perontokan daun pada tanaman. Senyawa ini dikelompokkan sebagai hormon inhibitor karena peranannya yang kerap terkait dengan penundaan proses atau lebih tepatnya penurunan fungsi beberapa fungsi jaringan yang ada pada tumbuhan. Kemudian inhibitor sintetik. Untuk inhibitor sintetik sendiri ini merupakan senyawa penghambat dalam pertumbuhan tumbuhan yang dapat diperoleh dari hasil senyawa sintetik dibuat dalam rangka menunda proses metabolisme. Biasanya dapat berupa morfaktin, kemudian ansimidol, asam triodopentoat, dan juga trimetilamonium klorida. Baik, untuk soal yang keempat, masih terkait materi hormon, pilih salah satu hormon tanaman, hewan, ataupun manusia, dan jelaskan secara detail hormon tersebut terkait fungsi, struktur, cara sintesis, dan juga dihasilkan oleh organ apa, cara kerja, dan lain sebagainya. Jadi, untuk soal yang keempat ini, saya memilih hormon giberellin yang ada pada tumbuhan. Hormon giberellin ini adalah hormon yang dapat membantu tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah, bunga, dan juga mendorong pemanjangan pada batang tumbuhan. Mekanisme kerja dari hormon giberellin ini sendiri adalah hormon giberellin berpengaruh pada saat konsentrasi kadar auksin yang terjadi pada tumbuhan melalui pembentukan enzim proteolitik yang akan melepaskan asam amino triptofan, sehingga akan meningkatkan kadar auksin pada tumbuhan dan merangsang pembentukan polihidroksi asam sinamat. Kemudian, pada hormon ini juga memacu terbentuknya enzim alfa amilase yang akan menghidrolisis pati, sehingga kadar gula dalam sel tumbuhan akan naik, yang akan mengakibatkan air akan lebih banyak masuk sehingga proses pemanjangan sel pemanjangan sel ini akan lebih meningkat. Baik, melangkah pada topik yang ketiga, yakni asam nukleat. Soal pertama untuk materi asam nukleat ini adalah jelaskan atau tunjukkan gambar serta rumus struktur dari istilah nukleosida, ribosa, deoksiribosa, basa purin, dan juga basa purinidin. Baik, melangkah pada poin yang pertama, nukleotida. Nukleotida ini dalam asam nukleat merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida sendiri ini berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yakni asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Yang kedua adalah nukleosida. Nukleosida merupakan molekul gula pentosa yang tersusun dari basa nitrogen. Nukleosida ini tidak mengandung gugus fosfat, namun mengandung ribosa yang disebut dengan ribonukleosida atau ribosida. Dalam kasus nukleosida, basa nitrogen dan gula pentosa sama dengan nukleotida dengan struktur kimia sebagai berikut. Yang ketiga adalah ribosa. Ribosa merupakan gula atau karbohidrat sederhana dengan rumus molekul C5H10O5 yang secara ilmiah merupakan komponen dari ribonukleotida yang terkandung dalam asam nukleat RNA. Senyawa ini diperlukan dalam coding, decoding, maupun regulasi ataupun ekspresi dari gen dalam RNA.
Kemudian deoksiribosa. Untuk deoksiribosa ini merupakan gula pentosa yang semua gugus hidroksilnya berada pada posisi yang sama dalam proyek Fischer dalam rumus strukturnya. Untuk gula deoksiribosa ini terdiri atas monosakarida dengan 5 atom karbon dan memiliki gugus fungsi aldehida. Kemudian basa purin. Basa purin merupakan basa nitrogen yang mempunyai struktur heterosiklik yang terkandung dalam DNA maupun RNA. Untuk basa purin ini sendiri dia terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian basa pirimidin. Pirimidin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang menyerupai piridin dan juga senyawa benzen atau cincin aromatis yang terdiri dari 2 atom nitrogen pada posisi pertama dan ketiga dari cincin 6 anggota dan juga 1 cincin karbon nitrogen dalam struktur aromatisnya. Untuk basa pirimidin ini terdiri atas 3, yakni sitosin, timin, dan urasil. Untuk timin biasanya pada DNA dan juga urasil sebagai pengganti timin ada pada asam nukleat RNA. Soal yang kedua adalah sebutkan dan juga jelaskan perbedaan DNA dan RNA berdasarkan struktur, fungsi, sifat, dan lain sebagainya. Jadi yang saya bahas di sini ada 7 faktor pembeda, yakni bentuk struktur, letak, jenis gula, basa nitrogen, fungsi, kadar jumlah, dan juga keberadaannya. Untuk DNA sendiri ini keberadaannya dia permanen, akan selalu ada. Namun untuk RNA keberadaannya periodenya pendek karena mudah terurai sehingga harus selalu diperbarui. DNA berfungsi sebagai materi genetik, sedangkan RNA sebagai alat dalam sintesis protein. Baik, melengkap pada topik terakhir, yakni enzim. Soal pertama untuk materi enzim, yakni hipotesis enzim dengan substrat. Untuk hipotesis kinetika reaksi enzim dengan substrat itu ada 2 hipotesis. Yang pertama, model kunci gembok atau lock and key. Dan yang kedua adalah model induksi pas atau inductive. Yang akan saya bahas pertama adalah model induksi pas. Model induksi pas ini adalah model yang diajukan pada tahun 1958 yang disebut dengan model induced kit oleh Daniel E. Koslan Jr. Model induksi ini mekanismenya ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, maka sisi aktif akan mencocokkan dengan bentuk substrat, sehingga pengikatan enzim substrat yang terjadi karena bentuk sisi aktif enzim menyesuaikan dengan bentuk substrat akan menghasilkan produk atau pengikatan enzim substrat yang sempurna yang disebut dengan istilah fit. Agar terjadi interaksi enzim substrat, permukaan enzim dan substrat harus saling mengisi atau komplementari. Itu untuk hipotesis yang pertama. Yang kedua adalah model lock and key atau kunci gembok. Untuk model ini diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dan gemboknya. Dalam mekanisme ini sendiri, pengikatan enzim substrat menurut model ini diasumsikan bahwa sisi aktif enzim mempunyai struktur yang kaku, tepat sekali bentuk dan distribusi muatannya dengan substrat. Masuknya substrat ke sisi aktif enzim dianalogikan seperti masuknya kunci pada gemboknya. Soal yang kedua, jelaskan mengapa enzim dapat mempercepat reaksi. Enzim dapat mempercepat reaksi karena enzim bersifat sebagai katalis dalam mekanisme metabolisme dalam tubuh. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut dengan tahap transisi. Enzim sendiri ini merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi dan bekerja khas atau spesifik pada atau berdasarkan fungsinya tertentu sesuai dengan peruntukannya. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yakni peningkatan suhu
dan memberinya katalis. Katalis ini dapat berupa enzim yang akan meningkatkan fungsi metabolisme dalam tubuh. Kemudian soal yang ketiga, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Adapun faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim ini yang saya paparkan ada 5. Yang pertama adalah temperatur, di mana temperatur yang terlalu rendah dapat menghambat reaksi enzimatis. Pada umumnya temperatur optimum enzim dapat bekerja dengan baik kisaran 30 hingga 400 hingga 40 derajat Celcius. Namun kebanyakan enzim tidak menunjukkan reaksi jika suhu turun sampai 0 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah perubahan pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci. pH optimum enzim dapat bekerja di berbeda-beda tergantung enzim tersebut peruntukannya untuk apa. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat ini akan berjalan secara optimum dalam mekanisme enzimatis jika perbandingan jumlah antara enzim dan substratnya itu seimbang atau harus sesuai. Jika enzim yang terlalu sedikit dan substrat yang terlalu banyak ketika bereaksi akan berjalan lambat, bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi oleh enzim dengan kadar yang sedikit. Kemudian faktor yang keempat, faktor yang terakhir adalah inhibitor enzim. Faktor ini sudah saya jelaskan sebelumnya, sempat saya singgung, yakni inhibitor kompetitif dan juga inhibitor non-kompetitif. Untuk inhibitor kompetitif ini memberikan penghambatan pada reaksi enzimatis di mana substrat maupun zat penghambat berkompetisi atau saling bersaing untuk bersatu dengan sisi aktif enzim. Jika zat penghambat ini lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substrat tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim jika inhibitornya adalah kompetitif. Sedangkan inhibitor non-kompetitif, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim telah berubah akibat adanya inhibitor non-kompetitif. Kemudian soal yang keempat, tata nama enzim. Untuk aturan penamaan enzim sendiri ini telah diatur oleh Union of Biochemistry and Molecular Biology atau IUBMB yang memenuhi aturan dengan angka ke-1 menunjukkan kelas utama, angka kedua menunjukkan subkelas, angka ketiga menunjukkan subkelas, dan angka keempat menunjukkan nomor seri. Seperti contohnya pada tabel klasifikasi internasional enzim dengan 6 kelas utama, di mana ECII bertindak sebagai pada gugus CHOH sebagai donor, dan ECIII atau I 3x3 homorisme dehidrogenase. Soal yang kelima, jelaskan istilah biokatalisator, koenzim, kofaktor, inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, aktivator, gugus prostetik, apoenzim, dan juga sisi aktif katalik enzim. Untuk biokatalisator ini dalam enzim merupakan agen yang berperan sebagai katalisator atau mempercepat reaksi biologi secara biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Kemudian koenzim, untuk koenzim sendiri ini merupakan molekul organik yang kompleks, bertindak sebagai pembawa sementara dari gugus fungsi spesifik atau elektron. Koenzim berperan dalam memindahkan hidrogen, elektron, dan juga gugus kimia tertentu pada proses enzimatis. Kemudian kofaktor. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein berperan sebagai molekul pembantu dalam transformasi biokimia. Untuk kofaktor pada enzim sendiri ini dapat terikat secara lemah atau kuat. Jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzim dinamakan sebagai prostetik seperti pada gambar. Kemudian inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini adalah inhibitor yang akan mengganggu proses berikatnya substrat dengan enzim
Dengan ciri penghambat kompetitif adalah penghambatan ini dihilangkan dengan meningkatkan konsentrasi substrat seperti mekanisme reaksi yang ada pada slide. Kemudian inhibitor non-kompetitif, yakni zat penghambat yang tidak bersaingan, namun dapat menempel pada enzim pada sisi regulasi enzim, sehingga dapat mengubah konformasi molekul enzim yang dapat menyebabkan substrat tidak dapat berikatan dengan enzim dalam suasana inaktivasi enzim. Contoh molekul penghambat kompetitif malonat dan oksaloasetat yang strukturnya mirip dengan substrat molekul suksinat. Kemudian aktivator. Aktivator ini adalah zat yang dapat mengaktifkan dan juga meningkatkan kerja enzim. Aktivator ini termasuk dalam kofaktor enzim yang membutuhkan komponen senyawa tambahan seperti ion anorganik, besi, magnesium, mangan, dan juga seng dalam meningkatkan kinerja enzim. Kemudian gugus prostetik. Gugus prostetik ini adalah bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi tersusun dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut dengan koenzim. Bagian gugus prostetik ini merupakan bagian non-protein dari atau kofaktor, atau bisa disebut juga dengan kofaktor, biasanya berupa logam pada gambar seperti Fe3+. Kemudian apoenzim. Apoenzim ini adalah bagian protein dari sebuah enzim yang dimodifikasi secara kovalen oleh adanya fosforilasi, glikosilasi, dan juga proses lainnya. Modifikasi ini akan mempengaruhi aktivitas enzim pada proses regulasi dari aktivitas enzim. Kemudian sisi katalik enzim. Sisi katalik enzim ini dalam reaksi enzimatis dikenal dengan holoenzim. Secara ringkas, struktur dari holoenzim ini berada di atas protein atau apoenzim dan juga kofaktor. Melangkah pada soal terakhir untuk topik enzim, yakni terkait kinetika reaksi yang terjadi pada enzim dalam penentuan nilai Km dan juga Vmax untuk tanpa adanya inhibitor, penambahan inhibitor A pada tabel data pengamatan, kemudian penambahan inhibitor B, dan juga tipe inhibisi apa yang ada pada inhibitor A maupun inhibitor B, apakah kompetitif, non-kompetitif, dan juga unkompetitif. Baik, untuk tanpa inhibitor, berdasarkan data yang ada pada soal untuk nilai S dan juga V untuk tanpa inhibitor, dan dilakukan perhitungan secara dengan prinsip linear atau garis linear menggunakan prinsip perhitungan Excel, diperoleh nilai Vmax 10,20408 dan juga nilai Km 4. Sedangkan untuk pada inhibitor A, untuk pada tanpa ada inhibitor 10,20408, sedangkan pada inhibitor A terjadi penurunan nilai Vmax yakni 10,10101, namun juga terjadi peningkatan pada nilai Km yakni 20,39394. Peningkatan nilai Km ini akan memberikan efek pada bahwa inhibitor yang digunakan ini akan berperan sebagai inhibitor kompetitif. Sedangkan pada inhibitor B, nilai Vmax-nya mengalami penurunan yakni 7,194245, mengalami penurunan 3 angka dari penambahan inhibitor A, dengan nilai Km juga mengalami penurunan yakni 13,1295. Berdasarkan literatur dari berbagai sumber materi yang terpercaya bahwa peningkatan nilai Vmax dan maupun Km akan mengakibatkan bahwa inhibitor yang digunakan termasuk inhibitor kompetitif. Sedangkan penurunan nilai Vmax maupun penurunan nilai Km menunjukkan bahwa inhibitor yang digunakan tergolong ke dalam inhibitor non-kompetitif. Baik, mungkin itu saja terkait soal-soal untuk UAS
Biokimia 1 semester 4 untuk mata kuliah kimia. Untuk mata kuliah biokimia 1 jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan dalam Universitas Halu Oleo, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saran yang sifatnya membangun maupun masukan sangat pemateri harapkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.